Siapa yang tidak kenal dengan kata VOC? VOC merupakan perusahaan multinasional asal Belanda yang sempat memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Sejarah terbentuknya VOC diawali dari ekspedisi dagang oleh Van Vere ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595, di mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang mengirimnya. Bahkan Houtman sendiri terbunuh saat berperang melawan Malahayati. Kalipun demikian, ekspedisi ini membuktikan bahwa mereka bangsa Belanda telah mampu berlayar sampai ke Nusantara. Keberhasilan Houtman mencapai Kepulauan Nusantara menyebabkan adanya ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Hanya saja setelah kegagalan ekspedisi Houtman, ekspedisi berikutnya lebih dilengkapi oleh banyak senjata. Pada tahun 1598, ekspedisi dagang yang dikirimkan dipimpin oleh Admiral Jacob van Neck. Ekspedisi ini berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, karena ekspedisi baru ini mampu berdagang dengan baik di Nusantara. Alhasil, ekspedisi tersebut berhasil membawa barang-barang yang sangat berharga di pasar Eropa. Saat kembali ke Belanda, keuntungan yang diperoleh para pemodal akan mencapai 400%. Namun hal ini mengakibatkan persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Adanya persaingan ini tentu membuat harga produk cenderung semakin murah. Padahal ekspedisi ini merupakan jenis investasi yang sangat beresiko tinggi, baik bagi para investor atau bagi para pelaut. Menghadapi kemungkinan bajak laut, penyakit, sampai kapal yang karam. Salah satu faktor terpenting menyebabkan berdirinya VOC sebenarnya bukan hanya persaingan para pedagang Belanda atau bahkan Spanyol dan Portugal, melainkan Inggris, negara yang dulu membantu Belanda dalam perang kemerdekaannya. Mengapa demikian? Tahun 1900, Inggris mendirikan EIC atau yang dikenal dengan East Indian Company. Hal ini membuat Belanda menggegerkannya di tahun 1602 dan membentuk VOC yang dirintis Prince Maurits dan Orde Benevel. VOC adalah perusahaan internasional dengan sistem pembagian dan kepemilikan saham yang terbuka untuk umum. Ia memiliki daerah memonopoli perdagangan dari Tanjung Harapan di ujung Afrika Selatan. VOC diurus oleh Heren 17 yang sesuai dengan namanya. Diurus oleh Dewan Pengurus yang berjumlah 17 orang. Dan dewan tersebut berkedudukan di negara Belanda. Selain memiliki Belanda, VOC memiliki kantor sehingga mendirikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan multinasional. Karena kekuatan VOC yang sangat besar yang menyebabkan adanya kesulitan kekuasaan di daerah operasinya, sehingga ditemukan perwakilannya yang dapat menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Perwakilan yang mewakili brand ini adalah disebut sebagai Gubernur Jenderal. Kekuasaan VOC bisa di daerah Nusantara dipimpin oleh Gubernur Jenderal dan juga dibantu oleh Dewan Hindia bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal. Diberikan kekuasaan yang diberikan kepadanya memang terlalu besar dan dapat disalahgunakan. Kekuasaan yang dimiliki Gubernur Jenderal sebenarnya memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh VOC. Mengingat Gubernur Jenderal yang telah memiliki pemimpin yang merupakan pengurus dari VOC. Penguasaan yang dimiliki oleh pengurus jenderal terbilang besar dan istimewa karena memiliki hak yang istimewa layaknya sebuah negara seperti bangunan dan Kekuasaan yang dimiliki VOC terbilang besar dan istimewa karena memiliki hak istimewa layaknya suatu negara seperti membangun undang-undang, peraturan, membentuk pengadilan, membangun kapal dagang dan kapal perang, merekrut laut dan tentara, menyatakan perang, mengadakan kerjasama dengan penguasa setempat, dan membangun benteng pertahanan. Kekuasaan VOC yang menyerupai suatu negara, bahkan oleh anggotanya sendiri. Pada saat itu, Reich van Goens meminta agar VOC membentuk suatu pemerintahan yang merdeka di kota Charlotte. Tapi hal itu juga ditolak oleh VOC sendiri karena bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang bersifat profit. Makin tujuan VOC dengan berlayar ke negeri yang jauh adalah untuk mencari keuntungan. Pada awalnya, kekuasaan
perusahaan yang dimiliki VOC emang tidak digunakan. Namun, lama-kelamaan seperti kata Jan Fitri Sikoen, berdasarkan pengalaman saya, Belanda tidak mungkin menjalankan perdagangan tanpa perang kepentingan perdagangan. Penjelasannya sangat sederhana. Menurut mereka, untuk mencapai suatu keuntungan maksimal, perdagangan yang dilakukan oleh VOC haruslah aman dan tanpa gangguan sehingga hak-hak istimewa layaknya suatu negara mulai digunakan. Keamanan dalam perdagangan diwujudkan dengan mulai menempatkan meriam-meriam di atas kapal dagang mereka dengan mulai membangun benteng-benteng di wilayah yang dianggap mereka strategis. VOC juga mulai menjalin hubungan baik dengan para penguasa lokal untuk mengamankan daerah monopolinya dari perdagangan Eropa lain, khususnya Portugis dan Spanyol. Sekalipun awalnya VOC menggunakan kekuatan militer demi mengamankan bisnisnya, namun lama-kelamaan hal tersebut berubah untuk menguasai rival, meskipun tujuan utamanya akan sama, mencari keuntungan. Peperangan yang dilakukan oleh VOC, meskipun membutuhkan dana yang besar, tetap dapat mendatangkan keuntungan. Karena dapat menjadi suatu investasi, asalkan hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang. Pola yang sering digunakan VOC dalam menguasai wilayah baru umumnya sangat sederhana. Dimulai dari seorang penguasa lokal yang meminta bantuan kepada VOC baik secara keuangan maupun kekuatan militer untuk membantunya mempertahankan kekuasaan baik dari pihak Eropa lain ataupun dari pihak pemberontak. Untuk membantunya mempertahankan kekuasaan baik dari pihak Eropa lain ataupun dari pihak pemberontak, VOC akan membantu penguasa lokal yang meminta bantuannya. Apabila VOC menganggap pihaknya akan didukungnya itu rela pihaknya menang, VOC kemudian meminta imbalan jasa atas jasa yang telah diberikannya, yaitu penguasa tersebut hanya dapat berdagang kepada VOC saja. Tidak adanya persamaan dalam perdagangan menyebabkan VOC dapat leluasa mengendalikan harga sesuai dengan keinginannya. Praktik inilah yang kita kenal dengan monopoli. Apabila penguasa yang dibantu tersebut menolak untuk berdagang hanya dengan VOC, VOC akan merancang suatu rencana untuk menggantikan posisi penguasa tersebut kepada penguasa lainnya. Dua contoh dalam penanganan tersebut adalah pada masa pemberontakan Turnajaya dan pemberontakan Sunan Kuning yang bersekutu dengan masyarakat Tionghoa. Pemberontakan Turnajaya terjadi pada masa kepemimpinan Amangkurat I. Turnajaya merupakan kekuasaan Madura yang menghimpun masyarakat Madura, Makassar yang tinggal di Jawa Timur dan masyarakat Jawa yang tidak setia kepada Mataram. Untuk menyerang ibu kota Mataram, yaitu Pleret, penyerangan tersebut membuat Amangkurat I berhasil meninggalkan ibu kota Amangkurat I. Kemudian Amangkurat I wafat dan digantikan putranya, yaitu Amangkurat II. Raja baru tersebut kemudian membuat perjanjian dengan VOC untuk membantunya melawan Turnajaya dan sebagai imbalannya akan diberikan wilayah Periangan. Selain itu, mereka akan memberikan hak monopoli untuk gula dan beras kepada VOC dan akhirnya Turnajaya kalah oleh serangan Mataram. Dalam peristiwa geger Panjinan, masyarakat Jawa yang dipimpin oleh Sunan Kuning dan masyarakat Tionghoa pimpinan Kapitan Sepanjang Kapitan Singse melakukan pemberontakan kepada Pakubuwono II dan VOC. Pada awalnya, Pakubuwono II memihak kepada pemberontak untuk melawan VOC. Tetapi, setelah mengalami beberapa kekalahan, Pakubuwono II berbalik untuk memihak kepada VOC. Karenanya, para bupati yang memihak pemberontak memutuskan untuk mengangkat seorang raja tandingan, yaitu Amangkurat V. Pasukan yang terdiri atas etnis Tionghoa dan Jawa akhirnya dapat menduduki ibu kota Mataram, yaitu Kartasura, sehingga Pakubuwono II terpaksa meninggalkan keraton. Pada akhirnya, pemberontak Tionghoa dan Jawa dapat dihancurkan oleh VOC dengan bantuan dari Bupati Madura, yaitu Cakraningrat keempat. Kapitan Singse meninggal sewaktu pertempuran. Sunan Kuning tertangkap dan diasingkan ke Kleon, sedangkan Kapitan Sepanjang melarikan diri ke daerah Bali. Pakubuwono II kembali mendapatkan kerajaannya walaupun dengan harga yang cukup mahal. Ia harus menyerahkan wilayah Surabaya, Rembang, Sidayu, Jepara, dan Madura kepada VOC. Lalu, penunjukan dan pengangkatan para bupati daerah pesisir ini dapat dilakukan atas persetujuan VOC. Hak untuk memungut pajak dagang beralih kepada VOC, dan pengangkatan serta pemberhentian seorang pati dan bupati utama
hanya dapat dilakukan atas izin VOC. Pakubuwono kedua memberikan kesempatan dan menyertakan keberatan. Karena menyadari dirinya tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, ia memutuskan untuk tidak menyatakan keberatan. Setiap operasi militernya, POC hampir selalu berhasil dalam meraih kemenangan karena memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dan lebih modern. Kekuatan militer ini menjadi ancaman bagi para penguasa lokal. Penguasa lokal yang berani melawan POC dengan kekuatan militer akan mendapatkan hukuman jauh lebih keras. Jumlah pasukan POC di akhir abad 17 mendekati 10.000 personil militer, sedangkan jumlah armada kapal yang digunakan POC menjelang akhir abad ke-17 sudah mencapai kurang lebih 1.000 kapal. Hal ini disebabkan oleh kemajuan sistem pembangunan kapal di Belanda yang bahkan jauh lebih efisien dari arsenal milik Felician. Kemajuan ini tidak terlepas dari teknologi penggergajian bertenaga angin dari Republik Belanda yang mempercepat pembuatan kapal maupun berbagai kemajuannya dalam sistem ekonomi dan perdagangan. Walau struktur pengawasan POC cukup ketat, namun ternyata hal ini tidak dapat menghindarkan POC dari kasus-kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya, baik dari jabatan tertinggi hingga jabatan terendah. Korupsi di POC dituding sebagai penyebab dari berakhirnya perusahaan tersebut, sehingga adanya ejekan bahwa POC adalah singkatan dari Vergaan Under Korupsi atau hancur karena korupsi. Korupsi di VOC bahkan pernah dilakukan oleh gubernur jenderalnya yang bernama Cornelis Janson. Gubernur VOC di Maluku yang bernama Alexander Cornabe juga terlibat korupsi sehingga ia dihadiri di Batavia dan dinyatakan bersalah. Pegawai VOC juga hidup bergaya mewah yang sebenarnya tidak dapat dibayar dengan gaji bulanannya, sehingga seperti atasannya mereka juga melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya membuat keuntungan yang diperoleh POC menjadi sangat berkurang. Berkurangnya keuntungan diperparah dengan banyaknya jumlah hutang dari POC sendiri. Jumlah hutang yang sangat banyak disebabkan karena banyaknya pemberontakan yang terjadi, sehingga POC mengeluarkan dana untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, POC bangkrut pada tahun 1799, sehingga diambil alih oleh negara yaitu Belanda dan India Timur di bawah pimpinan Belanda yang kemudian dijajah oleh dari Prancis.